Rencana pernikahan Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman dengan adik kandung Presiden Joko Widodo, Idayati, menjadi sorotan publik. Rencana pernikahan dinilai dapat menimbulkan konflik kepentingan, yakni dapat saja membuat Ketua MK Anwar Usman berpotensi melanggar prinsip independensi, juga melanggar prinsip ketak berpihakan menurut Kode Etik Hakim dan Perilaku Hakim Konstitusi. Seorang Hakim Mahkamah Konstitusi, Eni Nurbaningsih, menyampaikan tanggapan melalui pesan singkatnya. Eni mengisyaratkan bahwa Ketua MK bukanlah satu-satunya orang yang membuat keputusan dalam perkara. Karena menurut Eni, sebagai lembaga peradilan, MK dalam membuat keputusan tidak dapat dikendalikan oleh orang per orang, termasuk Ketua MK. Putusan MK diambil oleh 9 hakim konstitusi dalam RPH sebagai forum tertinggi. Setiap putusan diambil berdasar keyakinan masing-masing hakim yang harus dipertanggungjawabkan demi keadilan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sebelumnya, desakan Anwar Usman untuk mundur disampaikan beberapa pihak, seperti halnya aktivis hukum dan akademisi Ferry Amsari. Menurut Ferry, demi cinta kepada MK dan pujaan hati, Anwar semestinya mundur karena potensi konflik kepentingan akan membuat orang berprasangka dengan putusan MK. Bagaimanapun, Ketua MK akan menyidangkan perkara-perkara yang berkaitan dengan Presiden dan kepentingan politik Presiden. Sementara itu, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimli Asyidiki mengatakan pernikahan adalah hak setiap orang. Namun bagi seseorang seperti Ketua MK, jika ada konflik kepentingan, maka yang paling nyata adalah harus memimpin persidangan atau ikut menjadi hakim yang memeriksa dan memutus perkara. Sehingga demi menjaga kepercayaan publik, Ketua MK Anwar Usman boleh saja mengundurkan diri dari pemeriksaan perkara yang menyangkut dirinya atau anggota keluarganya. Meski demikian, jika ada desakan mundur dari jabatan, menurut Jimli itu berlebihan. Ya, kita harus hormati, kita harus hargai, dan kita ucapkan selamat. Tidak ada kode etik yang dilanggar, tidak ada hukum yang dilanggar. Cuma yang dipersoalkan banyak orang, nanti bagaimana kalau menangani perkara? Nah, ini ada nggak potensi benturan kepentingan? Tidak sependapat, kalau ini terus digoreng-goreng, malah ada yang mengusulkan supaya dia harus mundur dari jabatan ketua atau dia mundur dari hakim MK. Ya nggak bisa begitu, itu berlebihan, itu kan tidak adil, tidak fair juga ya. Saya selalu bilang, demokrasi konstitusional, negara hukum, negara demokrasi konstitusional kita yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 ini, itu harus dikawal, ya kan, oleh respected and respectable judiciary, cabang kekuasaan kehakiman yang dihormati dan terhormat. Tapi syaratnya harus ya dengan public trust yang luas. Nah, untuk itulah kepercayaan publik ini harus dijaga. Gerakan karena kita masih kalah. Ini fakta. Putra sulung Presiden Jokowi yang kini menjadi wali kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, pun menanggapi singkat perihal tudingan pernikahan politik antara Ketua MK Anwar Usman dengan adik kandung Jokowi, Idayati. Meski masih enggan menjawab perihal pernikahan, Gibran menjelaskan bahwa pernikahan tak terkait dengan isu perpanjangan masa jabatan presiden, karena Jokowi sudah menegaskan tidak mau menjabat 3 periode. Ya tanya ke Bu Ida yang bersangkutan yang mau menikah dong. Yang bersangkutan saja sudah menolak 3 periode, isih dipermasalah. Seperti yang diberitakan sebelumnya, Idayati dan Anwar Usman yang sama-sama sudah menjadi janda dan duda ini akan melangsungkan pernikahan pada 26 Mei mendatang. Keduanya berkenalan pada tahun 2021 lalu dan memutuskan untuk menikah. Rencana pernikahan Ketua MK dengan adik presiden itu memang tak melanggar hukum atau kode etik. Namun, publik berharap agar Ketua MK Anwar Usman harus punya integritas dengan tak melanggar independensi sesuai kode etik dan perilaku hakim konstitusi. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, rencana pernikahan Ketua Mahkamah Konstitusi atau MK Anwar Usman dengan adik kandung Presiden Joko Widodo, Idayati, dikhawatirkan akan menimbulkan konflik kepentingan bagi Anwar Usman ketika memutus perkara di MK nanti. Bagaimana mencegah konflik kepentingan dari hubungan kekerabatan Ketua MK dengan Presiden
apakah Anwar Usman seperti banyak diminta perlu mundur dari jabatannya? Kita segera bahas bersama mantan Hakim Mahkamah Konstitusi Marwarar Siahaan, kemudian ada pakar hukum tata negara dan Direktur Pusat Studi Konstitusi atau Pusako Ferry Amsari dan anggota Komisi 3 DPR RI Arsul Sani. Selamat pagi Pak Arsul, Pak Marwarar dan Bang Ferry, apa kabar semuanya? Salam sehat. Ya, selamat pagi. Baik. Assalamualaikum Mas Bayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita ngobrol santai. Saya pribadi dan juga pasti pemirsa Sapa Indonesia ingin nambah wawasan lah pagi hari ini menjelang akhir pekan begitu. Ada dua pendapat menurut saya ketika mengikuti informasi berkaitan dengan hal ini dan bagaimana kemudian nanti sebaiknya atau ambil jalan tengahnya. Bang Ferry dulu, Anda termasuk yang nggak setuju nih, harusnya Ketua MK mundur. Kenapa Bang Fer? Tidak sekedar mundur dari Ketua MK ya, mundur dari hakim. Alasannya begini, pertama tentu saja ucapan selamat pernikahan yang menurut konstitusi pasal 28B Undang-Undang Dasar 1945, setiap orang itu dilindungi haknya untuk membina keluarga dalam ikatan pernikahan yang sah. Tapi harus diingat ada pasal 28J ayat 2 bahwa dalam menjalankan haknya itu seseorang tidak boleh mengganggu hak orang lain. Hak warga negara untuk mengajukan perkara ke MK itu cukup luas. Dan harus diingat dalam menjalankan pengujian undang-undang misalnya. Jadi tidak hanya sekedar soal perpanjangan masa jabatan, presiden itu mau tidak mau adalah pihak dalam pengujian undang-undang. Karena presiden terlibat dalam proses pembentukan undang-undang. Kalau mau mengirim utusan, pakai surat presiden. Kalau kemudian di tahapan terakhir undang-undang, tanda tangan presiden. Begitu jadi undang-undang, kop Presiden Republik Indonesia. Harus diingat juga di pasal 4 Undang-Undang Dasar itu, presiden itu adalah kepala pemerintahan. Memang pemerintah ikut membahas bersama, tapi kepalanya bosnya presiden, gitu ya. Nah, bayangkan di dalam ketentuan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dikatakan kalau hakim memiliki relasi hubungan semenda dengan para pihak atau perkawinan suami istri, bahkan dengan mantan, dia wajib mundur dari persidangan. Nah, karena pengujian undang-undang itu adalah kewenangan yang paling banyak dijalankan oleh MK, masa kemudian Ketua MK harus mundur dalam setiap pengujian undang-undang yang berkaitan dengan dibentuk oleh Presiden. Karena hampir pertimbangan itu juga perlu diperhatikan. Ya, karena banyak sekali kasus-kasus yang akan masuk ya dari ke MK berkaitan dengan pemerintahan, begitu Bang Ferry ya. Oke. Iya. Bahkan kan di dalam Undang-Undang 28 99 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN, itu penyelenggara negara kan diminta untuk tidak membangun berbagai kepentingan penyelenggaraan negara dengan keluarganya. Nah, ini yang saya khawatirkan, belum lagi kepentingan dan kewenangan-kewenangan MK yang lainnya begitu ya. Baik, dimengerti, kita dapat poinnya. Bang Arsul Sani, Anda yang termasuk di kelompok yang ketika isu ini muncul mengatakan tidak perlu mundur, tetapi jangan menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan pemerintahan. Tapi Bang Ferry katakan banyak sekali itu, jadi dia bisa nggak ikut dalam banyak sidang begitu, terlalu banyak soalnya hal semacam itu. Bang Arsul? Iya, saya memang yang berpendapat termasuk sama dengan Profesor Jimli, berlebihan kalau kemudian harus mundur sebagai Ketua MK atau sebagai Hakim MK. Tetapi memang potensi konflik of interest itu ada ya, dan dalam kasus-kasus tertentu hemat saya memang kemudian tidak ikut memeriksa, mengadili dan mengambil putusan. Contohnya apa? Dalam kasus-kasus tertentu yang secara langsung berkaitan dengan posisi Pak Jokowi sebagai presiden. Saya berandai-andai ya, berandai-andai nih. Misalnya yang kasusnya itu menyangkut tentang impeachment, impeachment. Nah, itu baru kemudian sebaiknya tidak, ya. Nah, karena kalau persoalan benturan kepentingan dalam sistem peradilan manapun itu posisi yang bahkan lebih lebih nyata daripada katakanlah sekedar hubungan periparan itu ada. Kita lihat saat ini ya, kalau kita lihat the Ohio Supreme Court
itu dipimpin oleh hakim ya yang anaknya gubernur Ohio. Coba bayangkan. Ya, itu lebih nyata kan anak. Itu loh, ya. Kemudian di Amerika ada sejumlah ya Supreme Court negara bagian yang juga dipimpin oleh ya atau hakim-hakimnya itu punya hubungan ayah anak, hubungan kakak beradik dengan legislatur. Nggak ada itu yang kemudian mengatakan Anda mundur, tetapi selalu diingatkan oleh publik ya bahwa potensi konflik of interest itu ada, sehingga kalau saya baca misalnya ya The Wall Street Journal di awal tahun ini itu merilis ada 123 hakim di seluruh Amerika Serikat yang ternyata punya benturan kepentingan. Jadi kita melihatnya case by case, bukan melihatnya pada secara umum. Itu loh. Itu di Amerika. Tapi kan di negara demokrasi ya boleh saja Mas Ferry berpendapat seperti itu. Ya kan nggak bisa dilarang juga. Ya. Itu Mas Bayu. Oke. Ya. Jadi kita melihat ini semua. Saya mau langsung ke orang yang selama ini sempat berada di belakang layarnya Mahkamah Konstitusi, Pak Marwarar begitu. Pak Marwarar. Di belakang. Iya kan dulu kan Itu di depan itu. Oh iya di depan ya. Maksud saya tahu di dapurnya begitu di Mahkamah Konstitusi. Mohon maaf Pak Marwarar. Nah, itu bagaimana tuh soal konflik kepentingan ini? Bisakah kita benar-benar menjaga tetap independen persidangannya, apalagi kasus-kasus pemerintahan ini kan sedang gencar-gencarnya nih, banyak dipertanyakan lagi oleh publik. Mahkamah Konstitusi menjadi benteng terakhirnya. Bagaimana Pak Marwarar, bisa itu ketua MK atau seorang hakim Mahkamah Konstitusi benar-benar, misalnya saya nih begitu, oh kasus ini saya pikir saya ada konflik of interest di sini, jangan saya yang ada di sana. Itu terjadi atau tidak Pak Marwarar? Ya, jadi saya pikir kita harus sedikit agak kritis juga lah melihat pandangan yang muncul tentang pengunduran diri. Menurut saya boleh terlalu dikatakan terlalu berlebihan atau boleh juga dipertimbangkan. Tetapi inti pokok sebenarnya kenapa diperlukan independensi itu bukan merupakan nilai yang berdiri sendiri, tetapi terkait dia dengan kewajiban hakim untuk bersikap imparsial. Jadi diberikan independensi, apakah itu pengaruh dari sudut jabatan, keluarga, dan lain sebagainya, supaya dia bisa memutus perkara dengan tidak memihak. Oleh karena itu, dalam melihat independensi harus lebih kritis kita. Kalau dalam sejarah, kode etika hakim yang menekankan tentang hakim harus mengundurkan diri kalau ada konflik kepentingan, umumnya itu adalah kepentingan yang bersifat privat, ya kan? Bersifat katakanlah pribadi. Tetapi hukum konstitusi tidak mengatur masalah pribadi, dia adalah kepentingan publik yang dikelola oleh pejabat-pejabat negara. Memang di dalam beberapa hal boleh jadi seorang pejabat negara itu mengidentifikasi dirinya sebagai dirinya pribadi juga. Oleh karena itu, kalau kita perhatikan di dalam proses judicial review, kadang-kadang juga ada undang-undang yang mempertaruhkan reputasi, katakanlah kepentingan ataupun seseorang itu mempertaruhkan seluruhnya pribadinya di dalam satu undang-undang, sehingga kalau undang-undang itu dibatalkan, dia menganggap itu keseluruhan dirinya yang katakanlah kehilangan reputasi itu. Tetapi jikalaupun ada hal-hal seperti ini, tidak harus secara general dia mengundurkan diri. Saya berikan satu contoh. Saya pernah menjadi undangan di Australia, menjalani baik di komisi judisial maupun di pengadilan. Satu kali saya didudukkan oleh hakim di sampingnya dalam satu peradilan perdata. Tetapi di dalam objek gugatan itu suatu badan hukum atau perusahaan, hakim yang bersangkutan memiliki saham tapi kecil. Dia kemudian mengungkapkan, saudara-saudara, saya memiliki saham sedikit di perusahaan ini, tetapi saya menjamin saya independen. Tapi apakah saudara mempercayai saya bisa bersikap independen dan imparsial? Kedua belah pihak menjawab bahwa saham seperti itu tidak mempengaruhi apa-apa, oleh karena itu kami tidak keberatan. Dilanjutkan, ya kan? Dan di dalam yang kedua, contoh ini,
bagaimana di dalam kasus-kasus tertentu hakim juga bisa bertanya kepada Dewan Etik. Misalnya saya menemukan di Amerika itu, saya kurang tahu apa itu di federal atau negara bagian. Hakim itu bertanya kepada Komisi Yudisial. Saya diundang untuk menjadi pembicara di dalam satu forum. Sehingga kalau dilihat dari apa yang akan saya bicarakan tidak menyangkut langsung dengan tugas saya. Apakah saya dibolehkan atau tidak dari sudut etik untuk berbicara di sana. Kemudian dia putuskan komisi Ya. mengatakan, Dewan Etik ini internal ada di dalam MK, begitu ya Pak Marwara? Kalau sekarang saya kira memang ada satu prinsip kedua itu tentang imparsialitas itu dikatakan di dalam kode etik daripada hakim itu bahwa seorang hakim MK harus mengundurkan diri dari pemeriksaan suatu perkara apabila hakim tersebut tidak dapat atau dianggap tidak bisa bersikap imparsial. Seperti tadi hakim itu bertanya, kalau saya jamin saya bisa, tapi Anda keberatan nggak? Nah, di dalam pembicaraan seperti ini secara kasuistis, kadang-kadang di sini ada suatu katakanlah nasihat, advis daripada Dewan Etik. Jadi kalau keberatan seperti ini dari Ferry Amsari dalam satu kasus tertentu bahwa kepentingan pribadi presiden sungguh tertanam di dalam mempertahankan satu undang-undang, ini bisa dipertimbangkan. Maka ya mungkin Dewan Etik di MK bisa menyarankan khusus untuk mengambil keputusan hakim konstitusi yang bersangkutan jangan ikut. Karena satu putusan dan persidangan sah apabila minimal 7 hakim. Jadi kalau ada satu yang terbayang Pak Marwara, terima kasih. Jadi ada semacam tim pengawas. Secara general kan, karena kita menemukan tadi sudah diungkapkan Pak Asrul Sani bagaimana kondisi di Amerika. Ketua Mahkamah Agung anak dari gubernur atau hakim itu. Jadinya setiap saat. Tetapi yang paling penting, pengalaman saya penting juga barangkali saya kemukakan. Dalam seluruh pengujian undang-undang di MK di masa saya, tidak pernah DPR misalnya menyatakan tidak membantah suatu judicial review. Meskipun itu undang-undang sudah lama di masa lalu. Dia tidak memiliki kepentingan secara personal terhadap undang-undang. Baik Pak Marwara. Nanti kita sambung lagi. Tetap membantah. Kecuali satu perkara. Saya kira ini pendapat saya secara umum. Maka suatu kaitan dengan Dewan Etik secara aktif bisa menjadi suatu kaitan untuk diskusi tentang itu dengan hakim konstitusi. Baik Pak Marwara, saya ke Bang Ferry dulu. Bisa kita berharap pada Dewan Etik atau lembaga pengawas di dalam seperti yang diceritakan? Karena itu terjadi sebetulnya di dalam Mahkamah Konstitusi. Bang Ferry. Sebelum merespon itu Mas Bayu, saya ingin mengomentari pendapat Bang Arsul soal Pat DeWine, Hakim Agung dalam Mahkamah Agung Ohio, negara bagian Ohio. Ada hubungan dengan anaknya dan harus diingat itu banyak sekali ahli etik mengatakan relasi itu tidak dibenarkan dan Pat DeWine harus mundur. Tapi kan jadi sebenarnya sama situasinya begitu ya? Untuk mengatakan bahwa situasinya sama gitu ya. Jadi orang melihat bahwa ada problem. Nah, kalau kemudian gagasan Prof. Marwara disampaikan di dalam persidangan, saya sepakat betul. Kalau Ketua MK menanyakan saya sekarang punya relasi langsung atau tidak langsung dengan pembentuk undang-undang salah satunya. Kalau saya menjamin etika saya, kalau Anda bagaimana perasaan Anda? Para pencari keadilan, wah bagus sekali kalau itu dilakukan terbuka ya. Declare dan kemudian apa responnya? Kalau boleh lanjut gitu ya. Nah, tetapi saya mau mengatakan relasi itu akan sangat panjang dalam pengujian undang-undang. Tidak hanya untuk pendapat DPR soal impeachment, sengketa kewenangan antar lembaga negara dia potensial begitu ya. Kalau kemudian anak Jokowi dan menantunya maju lagi 2024, kemungkinan akan maju juga akan berpotensi konflik kepentingan. Karena bagaimanapun itu adalah anak dari kakak iparnya begitu ya. Bahkan
pembubaran partai politik harus diingat, Presiden adalah satu-satunya pihak yang bisa mengajukan permohonan pembubaran partai politik. Jadi hampir 5 kewenangan MK itu ada relasinya dengan Presiden. Dan pengujian undang-undang yang merupakan hampir bisa dikatakan persidangan tiap hari, ada relasinya dengan Presiden. Jadi bagi saya bijaksana kalau kemudian Ketua MK mempertimbangkan banyak hal. Terutama perasaan para pencari keadilan, itu poin dari Prof. Marwarar. Jadi kalau Prof. Jimli mengatakan itu berlebihan, pertanyaan saya, bagaimana dengan Prof. Jimli sendiri melihat kalau kemudian ada dalam sebuah persidangan, hakim menyidangkan mantan istrinya yang menjadi pihak. Mantan ini, tetapi oleh undang-undang diperintahkan untuk mundur dari persidangan. Jadi sesuatu yang kadang-kala tidak nampak, orang melihatnya berbeda. Termasuk juga dengan relasi konflik kepentingan. Tidak bisa saja dia tidak sekedar membela mantan istrinya, tapi bisa saja dia kemudian menyalurkan amarahnya di masa lalu dalam persidangan itu. Ya, karena apapun nanti keputusannya, jadi, orang akan menghubungkannya begitu ya. Potensi indikasi dalam mencari keadilan pun juga harus. Ya, baik. Tapi Pak Anu, saya intervensi dulu sebentar. Silakan Pak Marwarar. Pemikiran dari Pak Ansar ini merujuk kepada proses persidangan di peradilan umum. Ini agak berbeda, tadi sudah saya katakan. Di sana memang adalah hubungan-hubungan, kalau dilihat di hukum acara, hubungan keluarga 3 derajat ke samping maupun ke bawah, ke atas, vertikal dan horizontal, itu menunjukkan adalah hubungan yang sifatnya sangat pribadi. Tetapi MK tidak memeriksa kasus-kasus seperti itu. Itu makanya tidak bisa kita melakukan generalisasi. Ya, oke, terbayang. Saya merespon juga pendapat Prof. Maru sebentar, Mas Bayu. Saya mencontohkan, tetapi di MK jauh tegangannya lebih tinggi sebenarnya. Kalau dipakai diingat PMK nomor 9, PMK di eranya Prof. Maru gitu. Ada poin 1 dan poin 2 di dalam PMK itu yang memastikan agar hakim menjalankan atau menjauhkan ya, relasi tertentu, terutama untuk menjaga integritasnya dan ketidakberpihakannya. Jadi saya ingat betul kuliah Prof. Maru kepada saya, ya, poinnya begini, bahwa persidangan MK itu adalah penggabungan dari berbagai macam hukum acara. Beliau adalah penggagas konsep hukum acara sedari awal, ya. Dan saya ingat dengan konsep penggabungan itu artinya MK sendiri secara konstitusional harus betul-betul menjaga nilai-nilai itu untuk kemudian harus bisa dikatakan betul-betul menjadi seorang negarawan begitu ya. Saya terbayang dari apa yang disampaikan oleh Bang Ferry itu saya mengerti juga bagaimana kita berharap independensi seorang hakim di MK itu betul-betul benar-benar murni, benar-benar bersih. Nah, Bang Arsul, dengan segala sistem yang sekarang kita miliki lah, saya ke sistem nih, karena Bang Arsul juga turut serta untuk membentuk sistem ini bersama dengan MK juga mungkin ya. Bagaimana kita bisa menjamin kalau ada Ketua MK menikah dengan adik Presiden yang sedang memerintah begitu, ini akan tetap, tentu kita akan kembali kepada pribadi orang tersebut sebagai seorang hakim, itu satu hal. Tetapi adakah sistem-sistem yang ada sekarang atau harus diperbaiki sehingga siapapun dia terlibat konflik kepentingan atau tidak, dia bisa ada pagar-pagarnya. Sekarang sudah ada, secara internal sudah cukup, atau ada pagar-pagar yang lebih harus kita bangun? Bang Arsul? Iya, Mas Bayu, saya kira kalau kita bicara tentang sistem, ya, yang ada sekarang belum sempurna. Ada yang masih perlu diperbaiki. Dan ini kita bisa mengacu pada kasus-kasus yang sudah ada. Contoh misalnya, ya, Hakim MK, saya tidak tahu apa ini pada zamannya Pak Maru atau tidak, ya, memutuskan uji materi, ya, tentang Undang-Undang KY yang kemudian putusannya mengatakan bahwa Hakim MK dirinya sendiri tidak masuk dalam pengawasan KY dengan konstruksi penerjemahan pasal. Menurut saya ini tidak benar, ini jauh lebih real, actual conflict of interest ada di sana, ya. Tetapi kan persoalannya kemudian Undang-Undang MK kita tidak memberi jawaban dalam situasi seperti itu.
ketika MK menguji undang-undang Mahkamah Agung atau ya lembaga peradilan, ya itu kan ada 3 hakim MK yang berasal dari Mahkamah Agung yang dia kalau selesai di MK dan belum pensiun akan kembali ke Mahkamah Agung. Itu jelas lebih nyata bahkan daripada sekedar hubungan periparan antara presiden dengan seorang hakim atau ketua MK. Jadi selama ini ada beberapa hal yang menurut Bang Arsul konflik of interest ya sebetulnya. Konflik of interest itu sudah terjadi. Maka sebetulnya ini berarti kewajiban kami juga harusnya ya Undang-Undang MK memberikan jawaban terhadap situasi-situasi semacam itu. Waktu revisi itu pas saya kebetulan lagi kena COVID ya. Saya sebetulnya mengangkat soal ini agar kasus-kasus seperti ya kasus putusan terkait dengan KY, terkait dengan Undang-Undang Mahkamah Agung atau lembaga peradilan itu tidak terjadi lagi. Caranya bagaimana? Caranya dalam kasus seperti itu, ya kalau hakim MK-nya menjadi kurang dari 7, ya harus ada hakim MK ad hoc yang diinikan. Nah, karena menurut saya yang paling landmark itu adalah yang terkait dengan pengawasan KY terhadap hakim MK. Saya temui di risalah rapat amandemen itu tidak ada itu basisnya bagi hakim MK ya untuk kemudian mengatakan bahwa hakim MK itu dikecualikan dari pengawasan KY. Itu. Ya, Bang Arsul, sedikit saja di bagian akhir, bagian pertama karena kemudian Bang Arsul harus jalan ke dapil Anda begitu ya di Jawa Tengah. Bang Arsul, kalau begitu kita masih berharap adakah kemudian harapan dengan segala situasi sekarang di undang-undang kita, di MK begitu, apa yang menurut Anda, kalaupun tidak mundur seperti pendapat Anda, apa yang bisa kami ini rakyat gitu menjamin bahwa Mahkamah Konstitusi dengan ketuanya Pak Anwar Usman kalau nanti sudah menikah dengan adik Pak Jokowi, MK akan tetap independen. Lepas dari di sana Pak Anwar mungkin tidak menangani kasusnya begitu. Karena kan saya melihat ke belakang ternyata ada konflik interest juga. Nah, apa kemudian harapan kita ini? Apa yang menurut Anda sekarang bisa menjamin itu semua sebetulnya, Bang Arsul? Ya, jadi kan untuk katakanlah merespon terhadap concern-nya Mas Ferry Amsari dan kawan-kawan gitu ya. Hemat saya pertama dalam situasi seperti ini barangkali kode etik hakim MK perlu diperbaiki. Nah, sementara kalau belum terperbaiki, saya kira tidak ada salahnya ya. Ini kan sekarang Dewan Etiknya berubah mestinya setelah Undang-Undang MK yang baru. Itu paling nggak mengeluarkan pendapat hukum lah dulu untuk menjadi semacam legal guidance ya. Tapi saya tetap pada prinsip untuk tidak perlu mundur baik sebagai ketua MK maupun sebagai hakim MK. Hanya agar supaya clear ya, agar paling enggak Mas Ferry dan kawan-kawan ini tidak melompat terus gitu ya pada setiap proses perkara yang di mana tentu akan dipimpin oleh Pak Ketua MK, maka ada baiknya itu terjelaskan. Syukur-syukur nanti kalau direvisi Undang-Undang MK lagi, ya itu juga diadres hal-hal seperti yang tadi Mas Ferry sampaikan, Pak Marwarar sampaikan, dan saya sampaikan juga. Baik, Pak Arsul, terima kasih masukannya. Mudah-mudahan bisa didengar dengan baik dan kemudian menjadi solusi-solusi di kesempatan kali ini. Saya pamitkan, Bang Arsul Sani, hati-hati di jalan, kita ketemu lagi karena harus berangkat ke luar kota. Sementara Bang Ferry dan Pak Prof Maru masih tetap ya bersama saya untuk bagian kedua. Kami sambung setelah ini. Prof Maru, boleh tanya begini nggak? Bayangan saya kan ada ketua MK. Kalau kemudian dia terjadilah yang ideal seperti Prof Maru katakan, oh ini konflik of interest nih saya sebagai ketua MK. Saya tidak memimpin langsung sebuah persidangan yang berkaitan dengan keputusan pemerintah. Karena saya sekarang sudah menjadi saudaranya presiden, kira-kira kan begitu. Saya mundur. Yang memimpin anggota, hakim-hakim anggota dari Mahkamah Konstitusi yang lain. Nah, seorang ketua MK tetap mempengaruhi 3 hakim yang menangani persidangan tersebut, kan mereka anggotanya gitu. Atau tidak majelisnya. Di dalam Mahkamah Konstitusi itu berpengaruh nggak strata ketua dengan anggota hakim-hakim MK? Prof Maru?
Saya kira kalau pengalaman saya juga dan juga barangkali penghayatan demokratisasi itu tidak pernah misalnya Pak Jimli bisa mempengaruhi kita, tolong putus begini, tidak ada. Mungkin kalau kecurigaan yang Pak Anu bilang itu di peradilan umum ada, karena keterkaitan itu kultur daripada birokrasinya, maka independensi itu juga terpengaruh sedemikian rupa sehingga kadang-kadang tidak bisa ditolak keinginan seorang ketua karena dampaknya besar terhadap pribadinya. Tapi kalau di MK itu tidak ada masalah, tidak ada pernah Pak Jimli atau ketua yang mana bisa mempengaruhi seorang hakim konstitusi supaya begini. Saya kira itu kalau boleh saya katakan kalau dia melakukan itu kampungan sekali. Apalagi kalau misalnya pimpinan yang sudah dianggap atau sudah memperoleh gelar negarawan. Kenegarawanannya itu harus ditunjukkan di sini. Begitu juga barangkali dengan Pak Anwar ini yang menjadi ketua MK saat ini dan akan menikah dengan saudaranya presiden. Ujian kenegarawanan dan segala indikator-indikator itu menyebabkan bahwa dia memimpin sidang tidak masalah menurut saya. Karena terbuka dia dengan pengawasan publik, pengawasan peserta maupun hakim. Tetapi pengambilan keputusan, di sini dia. Pendapat hakim itu legal opinionnya tentu sendirian. Di situ dia tidak mungkin penting kalau bisa dia mengatakan atau dia mengatakan tidak bisa independen, ya dia harus mengundurkan diri dari pengambilan keputusan. Tetapi pimpinan sidang bisa tetap dilaksanakan. Karena itu meskipun itu proses dan hasil adalah dua peristiwa yang tetap harus menggambarkan independensi dan imparsialitas, tetapi di dalam persidangan yang terbuka, dalam satu proses, independensi hakim itu bisa terukur, kelihatan diprotes bisa, baik oleh hakim atau publik, yang bisa juga menjadi materi berita yang mempengaruhi apa yang dikatakan integritas daripada MK secara kelembagaan. Jadi itu akan bisa dielakkan lah. Ya, baik, Prof. Maru. Bang Ferry, kalau misalnya ini kita kemudian misalnya Ketua MK saat ini Pak Anwar Usman kemudian tidak mundur begitu, Bang Ferry, kita kemudian kan berharap pada integritas-integritas yang selama ini terjadi di Mahkamah Konstitusi, terutama di cerita-ceritanya dari Prof. Maru begitu. Apa yang kemudian menurut Anda harus dijaga juga kalau misalkan saran Anda, karena begitu banyaknya konflik of interest seperti yang Anda bayangkan tadi begitu kepada kami ini. Nah itu bagaimana menurut Anda? Saya berandai-andai juga nih, kita kan betul-betul menunggu nih Pak Anwar Usman berbicara apakah kemudian dia mundur atau tidak, itu juga haknya begitu. Nah kalau tidak begitu, dia tetap akan ada menjadi sebagai Ketua MK. Menurut Anda apa yang kemudian harus dilakukan dan kita harapkan terjadi? Bang Fer? Ya, tadi Prof. Maru sudah menyinggung soal Dewan Etik ya. Iya. Kalau memang ada sangka pencari keadilan, ya bisa kemudian menyampaikan ke Dewan Etik. Tapi tunggu nikah dulu, belum tentu juga kan. Ini kan kuasa ilahi juga ini. Iya betul. Maka saya bilang berandai-andai ini. Kita mendoakan yang terbaik lah. Jadi, nah yang perlu diingat tadi kan pertimbangan soal relasi independensi, ketidakberpihakan di dalam kode etik MK itu posisinya secara dilihat dari 9 hakim. Padahal kan harus juga dilihat dari personal yang terkait. Kalau memang satu orang yang terkait, ya satu orang itu yang bermasalah, kemudian relasi kepentingannya di dalam konflik kepentingan yang akan mungkin terjadi. Yang perlu dipertimbangkan betul itu adalah wajah Mahkamah Konstitusi. Kalau mahkamah kemudian dicurigai salah satu hakimnya punya relasi kepentingan dengan pihak langsung atau tidak langsung, tadi kan disinggung oleh Bang Arsul bahwa secara kelembagaan tuh dulu ada masalah. Loh kalau secara kelembagaan saja bermasalah, apalagi secara individu relasinya. Jadi itu akan sangat terkait sekali dengan penilaian para pencari keadilan, Justia Belen dalam bahasa MK-nya ya, gitu ya. Bagaimana mereka melihat MK menjatuhkan putusan. Kalaulah menurut saya memang bahkan sekalipun Pak
Anwar Usman ketika memutuskan tidak ada kepentingan yang lain, betul-betul demi konstitusi, tetapi nanti orang melihat kok pemerintah dimenangkan kan gitu ya. Ya. Nah, misalnya di Undang-Undang IKN besok itu akan jadi keributan yang agak serius ya. Bagaimana posisi dari Pak Anwar Usman? Kalau dia mengalah, nanti para pencari keadilan bilang memang dia adalah yang disenting, tetapi secara utuh kemudian mayoritas hakim tetap memenangkan Undang-Undang IKN. Orang akan timbul prasangka yang lain. Ini hanya sekedar drama dan segala macam. Padahal di belakang layarnya, betul-betul tidak terlibat, tapi orang tetap akan menganggapnya seperti itu. Kira-kira begitu ya. Nah, di poin Pak Maru itulah pentingnya. Apakah Anda para pencari keadilan mencurigai independensi saya? Kalau curiga ya memang dia harus mundur karena dia akan memimpin persidangan yang penuh dengan kecurigaan. Nah, pertimbangan-pertimbangan ke arah peradilannya, ke individunya juga harus dilihat. Kalau di kode etik kan baik relasi dia harus melindungi relasi kepentingannya terhadap lembaga maupun dirinya sendiri. Kan begitu? Ya, terbayang Bang Ferry. Prof Maru, nggak ada yang saya nih secara pribadi ngobrol dengan Prof Maru dan Bang Ferry dan tadi juga dengan Bang Arsul Sani, memang kembali kepada posisi pribadi seseorangnya begitu kan ya Prof Maru. Saya berandai-andai lagi nih, kalau Prof Maru jadi Pak Anwar Usman, apa yang akan Anda lakukan? Anda mundur atau tidak Prof Maru? Saya nggak berandai-andai Anda menikah atau apa ya Prof Maru, mohon maaf. Tapi kalau situasinya seperti itu gitu kira-kira. Saya kemukakan kan, semua hak yang diatur dalam konstitusi itu berada dalam kompetisi atau persaingan, ya kan? Maka di dalam hal itu kalau ini hak untuk mengasihi dan mencintai seseorang, membangun keluarga lagi kalau istri kita sudah dipanggil Tuhan, itu adalah hak yang sangat tinggi nilainya di dalam konstitusi. Tetapi juga tadi yang dikatakan independensi dan imparsialitas. Dalam persaingan seperti ini dia. Ada doktrin untuk memecahkan itu. Itu yang disebutkan principles of keseimbangan, proportionality, and balance, ya kan? Apakah proporsional misalnya karena Pak Anwar mengawini adik dari Jokowi, proporsionalkah dari seluruh persaingan hak yang diatur dan diakui konstitusi, dia harus mundur? Kalau saya menyimpulkan tidak harus mundur, tetapi perlu penataan kembali tentang apa yang dikatakan mekanisme untuk menegakkan kode etik dan terutama independensi dan imparsialitas itu, sehingga bisa mencapai bahwa MK dia punya kepercayaan tidak hilang karena adanya kasus yang seperti ini. Ini kan dalam sejarah belum tentu 1000 tahun lagi terjadi kan. Betul. Ini adalah sesuatu yang langka begitu dan beruntunglah Pak Anwar kan. Tetapi saya katakan tadi semua hak ini dijamin dalam konstitusi. Dia ada dalam kompetisi, tetapi pemecahannya proportionality test. Apakah proporsional, adil dan seimbang? Karena saya mengawini bahkan putri presiden misalnya, saya harus mundur dari jabatan saya. Saya kira ini jawaban saya, tetapi intinya kita menata lagi kembali apa yang dikatakan kode etik itu dan sistem ketatanegaraan kita yang menyangkut hal ini. Saya kira begitu pendapat saya. Saya berharap ini menjadi momentum terbaik untuk melihat lagi apa yang harus kita tata agar Mahkamah Konstitusi betul-betul menjadi benteng terakhir dari peradilan di negara kita Indonesia. Buat Pak Anwar Usman, masukan-masukan dari Bang Ferry, Prof Maru kali ini, kita tunggu kemudian pernyataan dari Pak Anwar Usman. Semua orang menunggu begitu, apapun yang dipilih adalah yang terbaik sudah pasti. Orang mengatakan nih, pilih cinta atau independensi dari Mahkamah Konstitusi begitu kira-kira. Nah itu yang kita tunggu. Dan semuanya kita doakan yang terbaik buat Pak Anwar Usman. Terima kasih banyak Prof Maru, Bang Ferry, terima kasih. Terima kasih. Salam sehat. Terima kasih.